Perkenalkan, nama saya Prensa Novanto Uli dengan NIM 222302131 dari kelas C semester 5, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil survei lalu lintas yang dilakukan pada ruas jalan Pulau Indah, Waisapa Barat, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang berlokasi di depan Pertamina Pulau Indah. Jalan ini merupakan jalan perkotaan jenis 2/2 TT. Alasan kelompok kami untuk memilih mengambil data di lokasi Jalan Pulau Indah, Waisapa Barat, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, depan Pertamina Pulau Indah, karena yang pertama, lokasi tersebut dipilih oleh dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas 1. Yang kedua, karena lokasi tersebut berdekatan dengan Pertamina, pabrik roti, universitas terbuka, yang berpotensi menyebabkan kemacetan akibat hambatan samping yang terjadi. Sehingga kelompok kami melakukan survei pengambilan data yang dimulai dari pukul 6 pagi sampai pukul 8 pagi, dilanjutkan pada pukul 11 siang sampai pukul 11 dari pukul 11 siang sampai pukul 1 siang, dan dilanjutkan pada pukul 4 sore sampai pukul 6 sore, dengan interval pengambilan tiap 15 menit. Berikut ini ada kondisi existing, bisa dilihat pada layar, yaitu di depan Pertamina Pulau Indah dengan panjang segmen 200 meter. Nah, di sini ada anggota-anggota yang bertugas. Nah, di sini saya sendiri, Prinsa Uli, sebagai ketua kelompok yang bertugas untuk menghitung arus lalu lintas arah Bundaran PU bersama teman saya Walemana P. Selanjutnya, Sari Lede menghitung arus lalu lintas arah Bundaran Pulau Indah, dan Lindon Nenabu mengukur kecepatan arah Bundaran Pulau Indah, serta Delila Teuh mengukur kecepatan arah Bundaran PU. Di sini Natasha Wermau menghitung hambatan samping arah Bundaran PU, dan Gracie Loak menghitung hambatan samping arah Bundaran Pulau Indah. Selanjutnya, pada sheet geometri. Di sini, yaitu jalan perkotaan, data masukan yang kami gunakan ya data umum dan data geometrik jalan. Tanggal, bulan, tahun dilakukan pada 30 Oktober 2024, provinsi, kota, nama jalan, segmen antara, panjang segmen, dan waktu bisa dilihat atau bisa dibaca sendiri dengan jenis jalan, jalan perkotaan 2/2 TT, dengan tipe jalan, jalan kolektor. Potongan melintang jalan bisa dilihat sendiri pada gambar tersebut dengan parameter sebagai berikut: lebar jalur lalu lintas rata-rata dengan satuan meter untuk sisi A 5 meter, sisi B 5 meter dengan total 10 meter dan rata-rata 5 meter. Kerb atau bahu dalam 1 meter, yaitu untuk sisi A 1 meter dan sisi B 1 meter dengan total 2 meter dan rata-rata 1 meter. Jarak kerb ke penghalang terdekat dalam 1 meter yaitu 0,25 meter untuk sisi A dan 0,25 meter untuk sisi B dengan total 0,25 meter dan rata-rata 0,5 meter. Selanjutnya masuk pada sheet lalu lintas. Pada sheet lalu lintas ini, kami melakukan survei pada 2 arah. Yang pertama arah Bundaran PU, yang kedua arah Bundaran Pulau Indah. Nah, panjang penggal jalan yaitu 50 meter. Di sini periode pengamatan kami yaitu pada pukul 6 sampai pukul 8 pagi, dan dilanjutkan lagi dari jam 11 sampai jam 1 siang, dan dilanjutkan dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Nah, di sini ada golongan kendaraan. Golongan kendaraan yang kami gunakan dari golongan kendaraan nomor 1 sampai kendaraan nomor 8. Untuk arah 2 juga sama, dari nomor 1 sampai nomor 8. Nah, berikut ini adalah data-data hasil survei yang kami peroleh di lapangan. Nah, di sini ada total kendaraan per 15 menit, di mana total kendaraan dari golongan kendaraan kelas 1 sampai nomor 8 diperoleh 111 untuk jam pengamatannya dari 6
pagi sampai 6 lewat 15 menit. Nah, selanjutnya kami membuat grafik arus lalu lintas arah 1 kendaraan per menit. Diperoleh adalah sebagai berikut. Di sini kami melihat jam puncak yang terjadi atau total kendaraan per 15 menit yang paling banyak terjadi dari pukul 16 sampai pukul 18. Maka dari itu kami masukkan nilainya dari pukul 16 sampai pukul 18. So, pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, di sini kami mendapatkan total kendaraan yang paling banyak terjadi pada pukul 17.30 sampai 17.45, yaitu 365. Bisa dilihat pada grafik ini menunjukkan 365 pada pukul 17.30 sampai 17.45. Selanjutnya untuk arah kedua juga sama, kami mendapatkan jam puncaknya pada pukul 16 sampai pukul 18. Diperoleh pada interval waktu 16.45 sampai 17.00 dengan jumlah kendaraan per 15 menit 433 kendaraan per 15 menit. Selanjutnya kami mencari total lalu lintas dua arah. Kami mencari volume. Nah, di sini karena ada dua arah, kami membuatnya dalam dua arah untuk mencari total. Pertama arah satu arah Bundaran PU dan yang arah dua arah Bundaran Pulau Indah. Periode pengamatan sama. Nah, di sini yang berbeda ada MP, SM, MP, KS. SM yaitu golongan kendaraan dari nomor 1, MP golongan kendaraan nomor 2 sampai nomor 4, KS golongan kendaraan dari 5A sampai 7C. Di sini kami memperoleh untuk SM bisa dilihat di sini dari 98 dan seterusnya. Untuk MP dari golongan kendaraan 2 sampai 4, untuk arah Bundaran Pulau Indah bisa dilihat 11 sampai 61, dan KS untuk arah Bundaran PU nomor golongan kendaraannya 5A sampai 7C diperoleh 2 hingga 14. Sama juga untuk arah Bundaran Pulau Indah kita masukkan. Nah, selanjutnya kami mencari total kendaraan per jam. Karena interval waktu 15 menit, maka dalam jam ada intervalnya ada 4 untuk mendapatkan 1 jam dari tiap interval 15 menit. Maka kami jumlahkan kendaraan tersebut untuk arah 1 dan arah 2 dari golongan kendaraan SM, MP, KS dari tiap arah untuk mencari total kendaraan per jam. Nah, diperoleh di sini ada 1456 dan seterusnya. Bisa dilihat, bisa di-copy. Nah, sini. Nah, selanjutnya kami mencari total kendaraan per jam yang paling banyak. Kami menggunakan fungsi max sama dengan max kurung enter. Nah, di sini didapatkan 2849. 2849 terjadi dalam interval 16.30 sampai 17.30. Nah, di sini ini adalah jam puncak yang terjadi ketika kendaraan atau total kendaraan paling banyak per jam. Saya beri warna. Selanjutnya saya membuat grafik untuk arus lalu lintas kendaraan per menit untuk dua arah. Saya memasukkannya data dari periode waktu dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Bisa dilihat grafiknya menunjukkan pada pukul 16.45 sampai 17.00 yang paling banyak. Bisa dilihat pada grafik 748. Selanjutnya kita masuk dalam sheet kecepatan. Nah, dalam kecepatan sini kami membagi dalam dua arah, yaitu arah Bundaran PU dan arah Pulau Indah. Dalam mengukur kecepatan, kami menggunakan alat bantu stopwatch untuk menghitung kecepatan dari tiap kendaraan. Di sini kami membaginya dalam 3, yaitu sepeda motor, mobil penumpang, dan kendaraan sedang. Dengan golongan kendaraan untuk SM, yaitu golongan kendaraan 1, untuk MP, golongan kendaraan 2 sampai 4, untuk KS, golongan kendaraan 5A sampai 7C.
Di sini kami menggunakan 10 sampel saja untuk tiap golongan kendaraan SM, MP maupun KS. Nah, di sini panjang penggal jalan yaitu 50 meter karena kami mencoba menggunakan sepeda motor. Speedometer menunjukkan kecepatan rata-rata pada jarum menunjukkan 50 km per jam. Maka kami menggunakan panjang penggal jalan 50 km per jam. Bisa dilihat di materi untuk arus lalu lintas kilometer per jam 40 sampai 65 km per jam, maka panjang penggal jalan 50 meter. Selanjutnya, berikut ini adalah data-data hasil survei dari data kecepatan di kendaraan di Jalan Pulau Indah. Ini. Selanjutnya, kami masuk pada rata-rata, mencari rata-rata dari kecepatan kendaraan dalam waktu detik. Kami menggunakan fungsi average untuk mendapatkan rata-rata dari kendaraan dari sampel 1 sampai sampel 10. Bisa di copy ke bawah. Selanjutnya untuk SMS. SMS sendiri yaitu space mean speed atau jumlah atau kecepatan rata-rata dari tiap kendaraan yang melewati penggal jalan tersebut dalam waktu periode tertentu. Nah, bisa dilihat SMS sendiri yaitu meter per second, artinya jarak dibagi waktu. Nah, jarak di sini yaitu 50 meter dibagi waktunya 4,20 detik. Didapat 11,90. Bisa di copy ke bawah. Nah, selanjutnya sama juga untuk rata-rata untuk mobil penumpang menggunakan fungsi average dan SMS jarak dibagi waktu, yaitu 50 dibagi 4,40 detik diperoleh 11,36 meter per second. Selanjutnya untuk kendaraan sedang sama juga menggunakan fungsi average dan SMS juga yaitu jarak dibagi waktu dengan 50 meter dibagi waktu yaitu 5,68 detik. Untuk arah yang kedua juga sama cara pengerjaan. Selanjutnya kami masuk pada waktu rata-rata. Waktu rata-rata detik diperoleh dari rata-rata dari sepeda motor, mobil penumpang, dan kendaraan sedang. Menggunakan average dari rata-ratanya sepeda motor, mobil penumpang, dan kendaraan sedang. Selanjutnya, kami menghitung SMS, yaitu space mean speed, dengan satuan meter per second. Diperoleh dari 50 meter dibagi dengan waktu rata-rata, yaitu diperoleh 10,50 meter per detik. Selanjutnya untuk SMS dalam satuan kilometer per jam, kita mengkonversikannya dengan cara dikalikan dengan 3600 bagi 1000. Yaitu SMS yang dalam satuan meter per second dikali 3600 per 1000 diperoleh 37,80 km per jam. Nah, bisa di copy ke bawah. Selanjutnya, SMS untuk sepeda motor dalam satuan kilometer per jam. Sama juga, tinggal SMS meter per second untuk sepeda motor dikalikan 3600 bagi 1000. Ini 11,9 meter per second dikali dengan 3600 bagi 1000 diperoleh 42,83 km per jam. Sama juga untuk SMS MP, SMS MS, SMS untuk satuan meter per second dikali 3600 per 1000. Ini 11,36 dikali 3600 per 1000. Untuk KS juga sama. Bisa dilihat SMS-nya dikali dengan 3600 per 1000. Selanjutnya, saya memberi warna untuk jam puncak yang sebelumnya sudah diperoleh dari 16.30 sampai 16.45. Saya memberi tanda warna kuning. Selanjutnya untuk arah yang kedua juga sama, maka
saya langsung skip ke fluktuasi kecepatan dan puncak. Nah, dalam fluktuasi kecepatan dan puncak, saya menggunakan waktu yang sudah didapat sebelumnya yang sudah ditandai warna kuning. Selanjutnya untuk SM, fluktuasi kecepatan dan puncak pada sepeda motor. Nah, sepeda motor sendiri saya menjumlahkan dari SMS sepeda motor dalam satuan kilometer per jam ditambah dengan SMS dalam satuan kilometer per jam untuk arah 1 dan arah 2. Selanjutnya dibagi 2 untuk mendapatkan rata-rata. Untuk MP juga sama. SMS untuk MP kami lihat di MP. MP diperoleh rata-ratanya juga yaitu SMS MP arah 1 ditambah SMS MP arah 2 dibagi 2. Serta untuk KS juga sama. SMS KS arah 1 ditambah SMS MP arah 2. Ini SMS KS arah 2, maaf, dibagi 2 untuk mendapatkan rata-rata. Nah, ini adalah hasilnya. Tinggal di copy saja ke bawah. Hasilnya akan sama. Selanjutnya, saya akan membuat grafik atau diagram fluktuasi kecepatan dan puncak. Nah, membuatnya dengan cara pilih insert, pilih ini, pilih 2 di kolom. Saya geser ke sini untuk dirapatkan sedikit. Nah, pilih kanan, select data, add. Untuk series name, saya langsung link saja sama dengan SM yang pertama. Untuk series value-nya, saya masukkan dari 39 sampai 37. Ini oke. Saya add lagi untuk sama dengan series name-nya dari MP. Series value-nya, masukkan nilainya. Selanjutnya untuk KS. Series name, KS, series value, block. Dari 35 sampai 33. Oke. Untuk horizontal, saya edit. Axis level range, pilih dari waktunya 16.30 sampai 17.30. Oke. Nah, sudah jadi legend. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk SM warna biru, MP warna orange, dan KS warna abu-abu. Selanjutnya kita masuk dalam sheet hambatan samping. Nah, hambatan samping kami menghitung hambatan samping menggunakan metode manual dengan perhitungan manual dan ditulis di alat tulis yang kami siapkan. Nah, parameter yang kami siapkan yaitu periode pengamatan dari jam 6 pagi sampai 6 sore. Dan parameter selanjutnya ada pejalan kaki, parkir atau kendaraan berhenti, kendaraan masuk atau keluar, kendaraan melambat. Nah, ini per 200 meter atau panjang segmennya 200 meter yang kami anak survei. Nah, di sini ada total kejadian hambatan samping. Di sini kami menggunakan fungsi sum atau menjumlahkan dari semua kolom yang ada. Nah, ini adalah hasilnya, totalnya bisa di copy. Untuk arah yang kedua juga sama. Nah, selanjutnya dalam periode pengamatan kami mengambil dari jam 4 sore sampai 6 sore karena merupakan waktu yang paling padat terjadi kejadian hambatan samping per 200 meter. Nah, bisa dilihat grafiknya di sini menunjukkan pada pukul 17.45 sampai 18.00 merupakan kejadian hambatan samping paling puncak atau paling padat untuk arah 1 sepanjang 200 meter. Untuk arah yang kedua bisa dilihat terjadi pada 17.30 sampai 17.45 dengan kejadian hambatan samping 170 per 200 meter. Bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya kami masuk pada formulir jalan kota kedua. Bisa dilihat jalan perkotaan, data masukan yang kami masukkan yaitu arus lalu lintas dan hambatan samping. Tanggal
bulan atau tahun, provinsi, kota, nama jalan, segmen antara, panjang segmen, tipe jalan, jenis jalan, dan waktu bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, pada lalu lintas harian rata-rata LHRT. Kami di sini tidak menghitungnya karena survei ini bertujuan untuk mengetahui kinerja lalu lintas, bukan untuk melakukan analisa perhitungan atau pembukaan jalan baru pada suatu wilayah. Maka dari itu, lalu lintas harian rata-rata kami skip. Selanjutnya kami masuk pada arus lalu lintas key. Di sini ada kolom tipe kendaraan, ada MP, KS, dan SM. Untuk EMP arah 1 dan arah 2, EMP di sini kami bisa lihat EMP ini apa? EMP ini adalah ekuivalensi mobil penumpang, atau kami akan mempunyai bobot untuk mengkonversi semua jenis kendaraan ke dalam mobil penumpang. Nah, bisa dilihat untuk mobil penumpang sendiri tetap kami bobotnya menggunakan 1. Untuk kendaraan sedang bobotnya 1,2. 1,2 diperoleh dari tabel 4/10 pada halaman 26. Nah, bisa dilihat MP untuk tipe jalan tak terbagi. Untuk tipe jalan 2/2T, volume lalu lintas lebih besar dari 1800 karena volume lalu lintas kami lebih besar dari 1800. 2849. Bisa dilihat kami menggunakan MP untuk KS 1,2 dan MP untuk sepeda motor dengan lebar jalur lebih besar dari meter 0,25. Kami isi di sini 1,2 untuk KS dan 1,2 untuk SM. Selanjutnya ada arah. Untuk arah 1, arah 2. Bisa dilihat untuk kendaraan per jam arah 1 untuk mobil penumpang. Bisa dilihat arah 1 Bundaran PU didapat dari sama dengan sum berkurung kesit lalu lintas untuk mobil penumpang arah 1 mobil penumpang jam puncak sum dari sini log berkurung. Nah, untuk arah 2 juga sama dengan sum kesit lalu lintas untuk arah 2 mobil penumpang sini. Oke, blok berkurung enter. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk SMP per jam tinggal dikalikan dengan bobot, yaitu 1,0 dikali dengan 296 kendaraan per jam. Bisa tinggal copy untuk arah yang kedua. Selanjutnya untuk KS, kendaraan sedang. Untuk kendaraan per jam diperoleh dari sum dari kendaraan sedang, sit lalu lintas, arah 1 kendaraan sedang, log, enter. Dan ini juga sama dengan sum arah 2 S arah 2 enter. Nah, sudah. Untuk SMP per jam diperoleh dari bobot dikali dengan jumlah kendaraan per jam, yaitu 1,2 dikali dengan 74 diperoleh 88,48. Sama juga untuk arah 2. Selanjutnya untuk sepeda motor. Sepeda motor kami link dari arus sit lalu lintas sama dengan sum sit lalu lintas untuk sepeda motor arah 1. Enter. 959. Sama juga untuk arah kedua sama dengan sum lalu lintas sit lalu lintas arah kedua sepeda motor. Enter. Hasilnya ini
bisa dilihat dan akan dikonversikan sebagai SMP per jam, yaitu bobot dikali dengan kendaraan per jam. Itu 0,25 dikali 959 diperoleh 259,75 SMP per jam. Selanjutnya kami masuk tabel kendaraan per jam. Di sini diperoleh kami sum atau jumlahkan dari tiap golongan kendaraan dari MP, KS, dan SM untuk kendaraan per jamnya. Sama juga untuk arah yang kedua, tinggal blok. Selanjutnya untuk SMP per jam, kita sum atau jumlahkan juga dari tiap golongan kendaraan. Selanjutnya kami menghitung Q total. Q total tinggal kita sum untuk satuan yang sama untuk kendaraan per jam dan SMP per jam. Nah, selanjutnya kita masuk pada kolom ke-8 yaitu arah dalam satuan persen diperoleh dari SMP per jam dibagi dengan Q total diperoleh 46,50% dan untuk arah yang kedua juga sama 717 bagi 1341,7. Nah, di sini diperoleh pemisahan arahnya 55 sampai 45 karena dalam 46 sampai 53 masih termasuk dalam interval 55 sampai 45%. Bisa dilihat pada tabel tersebut 55 sampai 45. Selanjutnya faktor SMP. Nah, diperoleh dari Q total dari SMP dibagi kendaraan per jam. Diperoleh 0,47. Selanjutnya kelas hambatan samping. Yang pertama penentuan frekuensi kejadian. Hitungan frekuensi kejadian per jam per 200 meter dari segmen yang diamati pada kedua sisi. Nah, di sini ada tipe kejadian HS atau hambatan samping, simbol, bobot, dan frekuensi. Nah, bisa dilihat pejalan kaki dengan bobot 0,5 parkir, kendaraan berhenti bobot 1, kendaraan masuk keluar bobot 0,7, kendaraan melambat bobot 0,4. Bisa dilihat pada tabel yang ke-10. Selanjutnya pada frekuensi. Nah, frekuensi sini kami mengambil total dari jam puncak dua arah sama dengan sum buka kurung pergi ke isi tambatan samping. Yang pertama pejalan kaki blok koma untuk arah satu itu arah yang kedua full enter. Nah, di sini diperoleh 104 untuk parkir atau kendaraan berhenti sama juga menggunakan sama dengan sum buka kurung tambatan samping untuk kendaraan berhenti blok koma blok arah yang kedua enter. Nah, selanjutnya sama juga 716 untuk kendaraan masuk keluar dan kendaraan melambat 65. Nah, setelah diperoleh untuk bobotnya sendiri yaitu diperoleh dari bobotnya tiap masing-masing tipe kejadian HS dikali dengan frekuensi yang diperoleh dari total dua arah pada jam puncak. Nah, di sini 52 diperoleh dari 0,5 dikali 104. Kita sama saja tinggal copy ke bawah. Nah, di sini ada total. Total di sini diperoleh dari jumlah bobot yang telah dikalikan dengan faktor. Nah, diperoleh 668,2. Dia merupakan kelas hambatan samping tinggi. Karena 668,2 masih dalam interval 500 sampai 899 dengan kondisi daerah niaga dengan aktivitas sisi jalan yang tinggi dengan kelas hambatan samping tinggi dengan simbolnya T. Bisa dilihat. Selanjutnya masuk pada JK3.
Nah, bisa dilihat analisis data kecepatan dan kapasitas. Bisa dibaca sendiri untuk tanggal, bulan, tahun, provinsi, kota, nama jalan, punya segmen, periode waktu, jenis jalan. Nah, di sini dari sumber yang didapatkan Badan Pusat Statistik Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, jumlah penduduk Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yaitu 468.638.632 jiwa. Nah, di sini bisa dihitung kapasitas. Rumus kapasitas dengan simbol C diperoleh sama dengan C0 dikali FCL dikali FCPA dikali FCHS dikali FCUK. Di sini ada arah, kapasitas dasar. Nah, selanjutnya arah. Arah saya mengambil satu saja karena sama. Untuk kapasitas dasar C0 diperoleh dari tabel 4 strip 1. Nah, tabel 4 strip 1 pada halaman 35. Tabel 4 strip 1 dengan tipe jalan 2/2 TT, SMP per jamnya yaitu 2800. Saya masukkan 2800. Untuk lebar jalur FCLJ berada di tabel 4 strip 3. Bisa dilihat tabel 4 strip 3 halaman 36. Untuk tipe jalan 2/2 TT dengan lebar jalur yaitu 10 meter, maka FCLJ yaitu 1,29. Bisa dimasukkan nilainya 1,29. FCPA diperoleh dari tabel 4 strip 4. Tabel 4 strip 4. Nah, di sini karena saya punya kami FCPA-nya 55 sampai 45, maka digunakan 0,97. 0,97. Bisa dilihat 55 sampai 45. Oke, untuk hambatan samping kita interpolasi bisa dilihat pada tabel 4 strip 6. Karena jalannya berker untuk kelas hambatan samping tinggi. Jadi, kita bisa interpolasi karena jarak ke penghalang terdekat punya kami yaitu sebesar 1,25 meter. Maka kami interpolasi diperoleh nilainya 0,825. Untuk FCUK 0,9 diperoleh dari tabel 4 strip 7. Tabel 4 strip 7 di sini karena di sini 0,1 sampai 0,5. Nah, punya kami sama dengan 468.632 bagi 1 juta. Peroleh 0,46. 0,46 masih dalam interval 0,1 sampai 0,5. Kelas kotanya kecil, maka FCUK-nya diperoleh 0,90. Bisa dimasukkan besarnya kapasitas. Kapasitas tinggal dikalikan saja mengikuti rumus yang telah ada. Diperoleh 2601,45. Selanjutnya untuk kecepatan tempuh dan waktu tempuh. Nah, untuk arah 1 di sini arus lalu lintas Ki diperoleh dari formulir JK2. Nah, 1341,7 dari sini untuk SMP per jam Ki total. Selanjutnya untuk derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan yaitu Ki bagi C, yaitu arus lalu lintas dibagi kapasitas, yaitu 0,52. Nah, selanjutnya kami masuk dalam kinerja lalu lintas atau kesimpulan. Di sini level of service diperoleh dari Ki per C atau tingkat pelayanan. Nah, karena derajat kejenuhannya adalah 0,52, maka dapat disimpulkan dari hasil analisis kelompok kami pada Jalan Pulau Indah, depan Pertamina Pulau Indah, Oesapa Barat, maka dapat kami simpulkan bahwa kinerja lalu lintas pada jalan tersebut
masih memiliki derajat kejenuhan yang normal, yaitu sebesar 0,52, sehingga masih dalam batasan arus yang stabil. Banyaknya hambatan samping yang muncul tidak berdampak besar, tidak berdampak signifikan menghambat arus lalu lintas di jalan tersebut. Nah, maka dari itu tingkat pelayanannya C dengan karakteristik lalu lintas masih dalam batasan arus stabil, operasi gerak atau kendaraan mulai dipengaruhi kendaraan lain, pengemudi terbatas dalam memiliki kecepatan untuk perencanaan jalan perkotaan. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih.